Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133 pada kali ini akan menyampaikan materi tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yaitu yang pertama, pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Itu adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu ada guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu adalah proses keseluruhan kegiatan proses pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi peserta didik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan adanya personel lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Nah, pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Lalu yang kedua yaitu pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan para pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran yang sangat dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu seleksi atau penyaringan. Nah, dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan dengan dua tahap. Yang pertama, penyaringan administratif. Nah, penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan peserta lampirannya.
Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut dinyatakan gagal. Lalu ada ujian atau riset. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Lalu yang kedua yaitu penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan yang dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Lalu yang ketiga yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi sendiri bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh para guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidik dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dialokasikan dari APBD. Namun sampai tahun 2011 pembayaran tunjangan profesi guru boleh dibebankan kepada APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Nah, penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada cuti pendidik tenaga. Lalu selanjutnya ada cuti PTK. Nah, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa jenis waktu cuti.
cuti. Yang pertama ada cuti tahunan, lalu ada cuti besar, lalu ada cuti sakit, dan ada cuti bersalin. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.